Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sriastari dengan NIM 072, mahasiswi semester 2 Prodi PGSD Universitas Sarata Dharma, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Hidayah Tisnawati dengan NIM 115, mahasiswa Prodi PGSD semester 2 Universitas Sarata Dharma, Yogyakarta. Nah, di sini kita mau ngapain sih, Put? Nah, jadi di sini kami akan menampilkan video edukasi dengan topik pendampingan belajar anak SD pada era new normal di tengah masa transisi. Wah, dari topiknya saja sudah menarik, bukan? Yuk simak video ini untuk pembahasan lebih mendalam. Saat ini, Indonesia sudah memasuki ke era new normal di tengah masa transisi. Hal ini tentu saja berpengaruh dalam dunia pendidikan. Virus COVID-19 yang melanda negeri ini menyebabkan perubahan yang begitu mendasar dalam kegiatan belajar di sekolah, tanpa terkecuali, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga tingkatan keperguruan tinggi. Semula, proses pembelajaran di sekolah dilakukan secara tatap muka. Namun kini, proses pembelajaran dipaksa untuk dapat dilakukan secara virtual. Setelah kurang lebih 2 tahun menyesuaikan dengan pembelajaran secara virtual, kini pemerintah kembali menerapkan proses pembelajaran secara hybrid. Tentu saja hal ini berakibat pada proses pendampingan belajar anak SD yang menjadi kurang optimal. Nah, berikut ini merupakan tips yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk kembali mengoptimalkan proses pendampingan belajar kepada anak. Pertama, menyiapkan fasilitas belajar anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan anaknya. Salah satu fasilitas yang dapat menunjang proses belajar di rumah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tempat anak belajar yang nyaman, sehingga proses perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, memberi motivasi kepada anak. Bentuk yang dapat diberikan oleh orang tua misalnya seperti dukungan, arahan, dan pemberian reward, sehingga anak akan lebih termotivasi untuk belajar secara optimal. Yang ketiga, mengawasi kegiatan anak. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi laman atau aplikasi yang sedang digunakan anak ketika sedang mengakses internet di rumah. Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban mengingatkan anak untuk belajar, membantu anak dalam menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir, dengan mengontrol proses belajar anak di rumah, dengan memastikan apakah anak sudah mengerjakan tugasnya, apakah anak telah menyelesaikan tugasnya. Keempat, membantu anak dalam mengatasi kesulitan belajarnya. Orang tua dapat memberikan ruang kepada anak agar anak dapat bercerita mengenai kendala apa saja yang ia alami dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, ketika orang tua sudah mengetahui kendala yang dialami oleh anak, orang tua dapat membantu anak untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, tips tadi dapat dilakukan oleh orang tua agar proses pembelajaran anak di rumah dapat berjalan secara lebih optimal. Iya, betul sekali Putri. Selain orang tua, guru juga memiliki peran penting dalam proses pendampingan belajar anak. Nah, kira-kira apa saja? Yuk simak penjelasan berikut. Nah, berikut ini merupakan tips yang dapat dilakukan oleh guru untuk kembali mengoptimalkan proses pendampingan belajar bagi anak SD. Yang pertama, mengenal karakteristik ataupun gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki siswa, guru dapat menggunakan kuesioner yang dilakukan pada awal pembelajaran. Setelah itu, guru dapat mengetahui gaya belajar yang dimiliki siswa. Apakah mereka cenderung ke gaya belajar visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Dua, menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Tentu saja, setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Alangkah baiknya, sebagai guru dapat menentukan metode pembelajaran yang mencakup keberagaman gaya belajar siswanya. Yang ketiga, mengawasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran tetap terarah, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang keempat, membantu mengatasi kesulitan belajar siswa.
Salah satu peran guru adalah sebagai fasilitator di sekolah. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan pada siswanya, tetapi guru juga membantu dalam proses pembelajaran siswa agar siswa mampu mengolah pengetahuan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, guru dapat dikatakan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat digunakan oleh orang tua dan juga guru untuk kembali mengoptimalkan proses pendampingan belajar pada anak di tengah masa transisi ini. Iya Putri, sebagai kesimpulan, orang tua dan guru memiliki peranan penting dalam proses pendampingan belajar anak SD. Sehingga, apabila orang tua dan guru melaksanakan perannya dengan baik, maka proses pendampingan anak dapat menjadi lebih optimal di tengah masa transisi ini. Sekian dan sampai jumpa.